Di umur yang sama juga ada wisuda Al-Quran, namanya di Palestina. Di Palestina anak-anak umur 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, mereka wisuda Al-Quran, tapi mereka hafal 30 juz. Kita anak kelas tamat SD baru selesai Iqra 6. Iqra 6 di Indonesia ada wisuda, hafal Quran di Palestina ada wisuda, ya beda kelas lah. Oke, kita teruskan. Menjadi pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan. Paling tidak kita yang sekarang bertemu dan terus bertemu, saya menghimbau buat teman-teman, dan saya menangkap Pak Budi Solihin yang lebih kenal dengan Pak Budi Haidar. Dia menangkap clue saya. Karena orang yang memahami hakikat sebuah perjalanan terhadap jihad yang dilaluinya, dia tidak akan menemukan kata bosan dan hambar. Hambar dan bosan hanya dimiliki orang yang punya persoalan dengan niat dan tujuan serta cara yang tidak dibenarkan Allah dan Rasul. Jadi wilayah-wilayah ini tentu menjadi pesan bagi yang mau menangkapnya, dan ketidakikutan Anda pada tahapan berikutnya tidak ada masalah dengan urusan pertemanan kita. Kita tetap sahabat. Yang penting jangan pernah kacang lupakan kulit. Ya, apa gitu doang acaranya? Ya, itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu mungkin harus kita hilangkan kalau masih ada. Memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam dalam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Kita malu kalau kita mendengarkan pernyataan ibu-ibu di Kelantan. Ibu-ibu Cina yang bukan Muslim, ibu-ibu Cina yang agamanya mungkin separuh ateis, separuh Katolik, separuh lain. Mereka sampai berdemonstrasi ke pusat negara bagian Kelantan, dan Kelantan itu kekuatannya kekuatan Partai Islam PAS, Partai Al-Islam yang ada di Malaysia. Dan PAS hari ini penasehatnya bernama Mahathir Muhammad. Unik memang, seorang UMNO yang sekuler, dulu namanya Golkar kalau di kitanya, sekarang dia jadi penasehat PAS. Apa yang didemokan oleh ibu-ibu dari Kelantan, salah satu negara bagian di Malaysia? Mereka bilang pada pemerintah negara bagian Malaysia, kami menginginkan agar syariat Islam tetap diterapkan di Kelantan. Bayangin, yang minta penerapan syariat Islam justru ibu-ibu yang bukan Islam. Ditanya apa ininya, fokusnya? Fokusnya adalah minuman keras dan perjudian dan perzinahan. Kami merasa bahagia bertinggal di tempat ini. Karena suami-suami kami pulang dengan uang yang utuh, badan yang segar. Karena mereka habis menang tender, menang proyek, habis gajian, uang yang dibawa pulang utuh, dan mereka pun bisa bermesraan dan bercengkrama yang halal dan menyenangkan. Justru orang yang agama lain yang kepengen syariat Islam, apa nggak malu kita? Ini kan harus jadi renungan buat kita semua, bahwa politik Islam, polisi Islam itu sering ditolak sebelum diterapkan. Karena kalau kita membuka Quran dalam surat Al-A'raf ayat 96, itu sangat malu kita. Bahwa pertolongan Allah, keberkahan dari Allah, keberkahan dari langit dan bumi telah Allah jaminkan buat orang-orang yang menjadikan landasan iman dan takwa sebagai dia bergerak. Nah, wilayah inilah yang sebetulnya menjadi hilang di kalangan orang itu jadi anggota dewan, dan dengar azan zuhurnya jam 11:30, sholatnya jam 3:15. Saya bukan nyindir, itu serius benar. Kalau saya mimpin kampanye P3, ribuan orang kampanye. Saya ini P3 tulen 24 karat P3. Giliran mobil rombongan kampanye dibelokin ke masjid, yang sholat cuma 20 orang. Ya, gue bilang gambar Ka'bah, kelakuan Palu Arit. Ya. Itu yang tidak begitu cuma PKS doang, yang lain sama. Anda coba lihat ini musim kampanye besok kita lihat. Ayo teman-teman Partai Umat, nanti Bunda Rizky coba lihat ketika Anda nanti rombongan ada, misalnya ada kampanye gabungan, coba belokin rombongan ke masjid ketika waktu sholat. Anda akan lihat, belum tentu semua sholat. Makanya, ya, ini pesan penting dari saya. Baik, kita teruskan. Mempersempit atau menutup ruang gerak barisan Hizbus Syaitan.
Jadi menang itu tidak serta-merta kita dapat kalau kita tidak mau merebut kemenangan itu. Jadi wilayah kemenangan adalah wilayah bahwa kita tidak akan pernah menang dengan cara yang curang. Tetapi ingat, kita tidak boleh membiarkan orang curang mengalahkan kita. Maka perang kita, pemilu ini perang melawan curang. Nanti saya akan kirim, kalau nggak salah udah saya kirim di grup panitia ya. 28 videonya Mas Sumi itu ya. Ntar saya nanti grup Bang Bayu, kelompoknya udah dibuat, baru kita berdua, nanti tinggal dilengkapi anggota-anggotanya. Grup buat ini alumni angkatan 5 ini. Oke. Menjadikan kebenaran sebagai panglima. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Pelajari kebenaran dari sumber yang benar dengan cara yang benar, maka kamu tahu mana yang salah. Jadi agak aneh kalau ada orang Islam tidak mau berpolitik dengan politik Islam. Ada orang Islam lalu menganggap bahwa dia boleh saja menerapkan riba, boleh saja dia berbuat hal-hal yang melanggar hukum agama. Saya tidak punya pengetahuan, mungkin karena saya masih bodoh. Dan itu kadang-kadang ada pengecualian yang kadang dilakukan. Tadi pertanyaan bagaimana kalau keluar uang? Keluar uang dalam situasi perang politik itu hukumnya wajib. Ya, Anda boleh cek bagaimana penyelesaian Gus Bah. Anda boleh cek di mana para ulama-ulama yang mengerti hak. Cuman catatan uang yang keluar jangan dianggap uang. Bukan, harus dianggap uang hilang. Uang saya udah habis, jadi susah saya itu. Kayak calon bupati Ponorogo sampai kayak orang gila nyemplung ke Empang. Ya, jadi kalau mau ikut terus sampai menang, itu uang itu harus ada. Nah, pembahasannya tidak terbuka. Kita harus jadikan uang itu sebagai peluru untuk meruntuhkan orang yang tidak bisa diselesaikan dengan cara selain uang. Tidak harus besar. Saya kasih catatan kecil. Dalam tiap pemilu, calon pemilih yang akan diselesaikan dengan uang, dia adalah orang yang memilih si pemberi terakhir, bukan pemberi terbanyak. Ya, kayak itu saya bilang, kalau nanti kita bicarakan, kan saya sudah terus harus belajar ulang, nanya lagi, baca lagi. Bisa insya Allah. Cuman memang saya minta Mbak Rizky, Mbak Kindi dan semua Mbak Kendi, semua ya yang caleg-caleg, ayo atur, biar terjadi konfigurasinya yang bisa. Nah, dalam ayat lain Allah katakan, janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Tapi wilayahnya bukan saklek-saklekan. Dalam satu hari Rasulullah berdiri di sebuah tempat. Lalu beliau melihat anak-anak, ada seorang pemuda dikejar untuk entah digebukin, entah dibunuh. Namanya orang lari. Rasulullah lihat orang lari itu, dia diri sini, dia bergeser dikit, tadi diri di sini, dia pindah dirinya. Ketika orang nanya, ya Rasulullah, saya mau cari orang itu. Jawabnya kan enak, semenjak saya diri di sini, saya tidak melihat orang itu. Berbohong nggak Rasulullah? Tidak. Kenapa? Dia bukan berarti, dia kan nggak tahu masalahnya. Kalau dia main tunjukin ternyata dia cuma difitnah atau dia namanya kehidupan dunia kan. Iya. Nah, maksud saya mungkin cerita ini masih perlu didalami dari segi-segi keakuratan. Tapi kisah ini pernah saya dengar dan pernah juga saya baca. FPI dan HTI ormas yang dibubarkan di era pemerintahan Jokowi. Apa salahnya? Apa salah mereka? Mereka melanggar undang-undang yang mana? Pasal yang mana? Kenapa kelompok Manguni tidak lalu diusulkan untuk dibubarkan segera? Semakin parah anak SD di Pekanbaru bikin grup WA LGBT. Apakah ini yang biasa? Apakah ini luar biasa? Apa ini bukan urusan kita? Menjadi pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan, memberi dan mendapatkan kebebasan umat Islam dalam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Manusia ini namanya Muldoko. Dia bilang negara ini bukan negara, dan
semasa dia jadi Panglima TNI, dia mengusir anggota Angkatan Darat atau Angkatan Tentara yang berjilbab, disuruh pindah semuanya ke Aceh. Kalau Anda nggak mau pergi ke Aceh, memang Aceh bukan Indonesia. Udahlah, kalau diteruskan memang ini sebagai petunjuk buat kita bahwa kita punya pemimpin-pemimpin yang memang anti syariah walaupun dia ngakunya agamanya Islam. Mempersempit dan menutup ruang gerak barisan yang berhaluan syaitaniah. Setan telah menguasai mereka, menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan-golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang rugi. Kata kuncinya sebetulnya bukan pada posisi kita membenarkan diri lalu kita menganggap orang lain salah bahwa kita ini orang suci, orang bukan di situ. Jadi kemenangan-kemenangan yang pernah terjadi di Front Islamic Salvation FIS yang ada di Aljazair di Afrika, sama dengan yang sekarang sedang terjadi dengan sangat luar biasa dengan teman-teman kita di PKS misalnya. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kemenangan ini harus menjadi kemenangan di taman bunga-bunga kemenangan. Sini menang, keren kan? Karena kalau satu saja yang menang dihajar lagi nanti. Jangan lupa kelompok-kelompok PKI Perjuangan ini bukan hanya di situ. Belum lagi milenial komunis PSI. Ini adalah sebuah lembaga partai yang dibangun oleh oligarki dengan Jeffrey Giovanni sebagai ownernya dan kekuatan-kekuatan jaringan sekuler, ya, dan kelompok-kelompok yang sangat jelas sekali itu. Kalau siapa tuh yang perempuan itu dulu ketua pertamanya, Grace Natali, dia terang-terangan dia akan menghapuskan syariat poligami, dia akan begini, ya. Tokoh-tokoh Islam dari dulu, terutama tokoh-tokoh Masyumi adalah pendukung poligami yang paling kuat. Tapi mereka rata-rata tidak beristri lebih dari satu. Istri cuma satu. Karena syariat Islam itu tidak bisa ditolak sehuruf. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang menolak hukum Allah sedikit saja, maka dia masuk kelompok orang yang kafir. Mau lengkap nanti dilihat surat 5 ayat 44, 45 dan 47. Detail dan detail. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Pokoknya ada dua, fasikun atau kalimat-kalimat yang menegaskan menolak hukum Allah itu sebuah salah. Baik, kita masuk bagian berikut. Apa syarat dan faktor kemenangan? Kalau mau menang, syarat dan faktor ini dipenuhi insya Allah. Yang pertama, menguasai rencana, menguasai kekuatan, menguasai kelemahan, menguasai strategi lawan secara utuh, detail dan akurat. Anda bisa bayangkan kalau di ruangan ini misalnya hadir teman-teman PKS, teman-teman Partai Umat, teman-teman Masyumi, katakanlah teman-teman yang jelas mendukung Anies Baswedan yang dari P3, teman-teman memilih dan dipastikan dia tidak main-main dengan lidahnya, dengan kejujurannya, teman-teman dari partai-partai Islam yang lain. Paling tidak kompromi kita dengan partai PKB dan partai PAN lah. Ustaz kok nggak nyebut partai yang lain? Kan partai bukan agama, kata Ustaz. Tidak. Saya ingin katakan bahwa partai-partai yang tidak ada irisan dengan haluan Islam, mereka tidak pernah punya sedikit pun dukungan kepada penegakan Islam. Sehebat apapun Romo Syafi'i pada 2016 membacakan doa di saat hari kemerdekaan, masih ingat nggak? Dia dari Gerindra. Ya Romo Syafi'i memang dari Gerindra. Tapi maaf ya, ternyata Gerindra adalah satu partai yang ADART-nya justru lebih membumi dan lebih dekat dengan aplikasi daripada syariat Islam. Silakan dipelajari lagi nanti. Kita jadi harus introspeksi juga ini. Kenapa? Karena kita terlalu sering menggunakan teks-teks leksikal. Kalau bicara politik itu kan harus ada kemampuan untuk membahasakan. Setelah memahami konsep tekstualnya, kita mempunyai pemahaman tentang analisa sosiometriknya dan kebutuhan-kebutuhan untuk solusi dan terapinya.
Ini mungkin pentingnya kita terus belajar filsafat ilmu, kita belajar tentang pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang mendalam tentang sebuah persoalan. Memahami strategi lawan dalam mensikapi kita. Mas Surono masih ada? Mana dia? Dia mana ya, kok jauh marfu orang nanya orangnya. Yang ditanya Pak Surono. Yang kedua, memahami strategi lawan dalam mensikapi kita. Kan pertanyaannya, lawan terberat dari PKS adalah PDIP. Tahukah apa yang direncanakan oleh PDIP terhadap PKS? Kalau kita ingat pidatonya daripada DPC Solo atau DPC Surabaya, dia dengan tegas ingin mencabut FPI ke akar-akarnya. Kalau Anda pernah nonton videonya itu sekitar 5 atau 7 tahun lalu. Ya, berarti pembubaran FPI tidak lepas daripada agenda daripada PKI Perjuangan itu. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, memang pembicaraan kita sore ini cukup bikin agak keleyang-keleyang dikit ya, nggak apa-apa ya. Ngantuk-ngantuk di bawah ngomongnya agak. Yang ketiga, merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor. Bagaimana Anda mau menang strategi Anda dengan dia di bawah, baik dari segi akurasi dan kematangan, dari segi kreasi. Jadi level rumusan strategi yang kita buat di atas kompetitor, baik dari segi update-nya, dari segi kecepatan kerjanya, dari segi aktualnya, dari segi validasinya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah merumuskan strategi oleh kompetitor sehingga kemenangan bagi satu Indonesia menang. Saya bilang kemarin di Boyolali sudah 2 angkatan nih, mungkin laporan buat Pak Budi. Dan yang kedua itu persis seperti kita, cuman dia nggak punya sertifikat. Ruangannya sama, cuman mereka mulai dari habis zuhur sampai maghrib. Ya, itu yang hadir tuh ketua PKS Boyolali dan pengurus pimpinan wilayah Provinsi Jawa Tengah. PKS, dan di mana-mana anak PKS dengan saya cepat benar nyambung ini. Di Jakarta Selatan Al Mansur ketua DPD Jakarta Selatan, Ustadz Ismail PKS Jakarta Pusat. Saya dengan mereka nggak ada urusan struktural, orang saya wakil ketua umum Masumi gitu ya. Yang berikutnya adalah ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya secara cukup untuk upaya mencapai kemenangan. Nah, cukup itu tidak harus banyak. Kalau kita pelajari misalnya Kopassus itu 1 orang bisa mengalahkan 70 orang. Itu yang perlu dipahami. 1 Kopassus dididik, digembleng dengan beragam kekuatan, bermacam-macam alat senjata, beragam-ragam ilmu bela diri, itu disiapkan untuk 1 lawan 70. Jadi kalau Mbak Kendi punya timnya sekali berkopassus cuma 5 orang, ya 5 kali 70 itu kemampuan. Iya. Nah itu kan terkait dengan gizi. Waktu saya ditahan di Porong itu ada namanya Pak Wahyudi, namanya sama bosnya. Wahyudi itu teman seangkatan dengan Pak Prabowo. Dia tuh pernah belajar di Prancis 7 bulan tentang bagaimana menu makanan buat Kopassus. Bayangin tuh, untuk menu makanan pasukan khusus saja harus kuliah 7 bulan. Ya, dia usianya mau 70 tahun waktu itu, 68, 69. Itu kan di penjara Porong itu ada lapangan sepak bolanya, lapangan sepak bola beneran. Paham gak maksudnya? Di dalam itu lapangan sepak bola, tapi lapangan sepak bola ukuran lapangan sepak bola yang dipakai dalam standar internasional. Saya sehari lari 2 kali muter aja udah menggeh-menggeh. Ini yang namanya Pak Wahyudi ini 1 hari rata-rata dia puteran itu 18 kali. Di usia hampir 70 tahun. Dan kalau ketemu saya juga Sarafian gitu. Kok bilang gue 3 kali pingsan ini, dia udah 18 kali. Allah bisa karena biasa. Kecil teranja-anja, sudah tua berubah tidak. Penting buat semua. Jadi ibu baru umur 70 tahun baru tenang aja. Kalau ibu di Jepang, ibu dibilang masih gadis. Karena Jepang itu umur yang dianggap itu umur 90. Kalau 60 dibilang anak-anak.
Pahami, umur orang yang berjihad di jalan Allah bukan umur nominal. Kadang-kadang dia masih remaja, tapi jiwanya jiwa nenek-nenek. Ya, saya kalau mau cerita bagaimana malunya saya di sebuah perguruan tinggi ketika ada acara seminar mendatangkan menteri, menterinya tidak bisa, dikirim utusan seorang profesor, ini pesan buat nih, anak-anak yang masih remaja nih, Bayu dan kawan-kawan. Jadi waktu itu utusan dari menteri tersebut seorang profesor sangat membidangi persoalannya. Nah, rupanya panitia sudah menyiapkan honor narasumber itu 10 juta. Kalau dalam dunia keilmuan itu biasa, bahkan bisa lebih. Yang disayangkan adalah ketika si profesor yang mewakili menteri itu menolak uang itu, entah gimana ceritanya itu, amplopnya itu direbut bersamaan, Pak. Pecah. Ada uang 10.000 itu 10 juta itu berhamburan. Terlihatlah binatang-binatang mahasiswa itu. Saya demi Allah lihat di belakang. Apa artinya? Idealisme itu tidak pakai umur. Kadang-kadang orang yang jauh lebih muda, lebih mata duitan, lebih rakus dan tidak tahu malu menuding orang korupsi ternyata Anda kayak gitu. Saya sampai lihatnya, saya lihat di belakang. Tentu jangan tanyakan nama dan alamat serta kampusnya, biarin saja. Nah, yang terakhir ridho dan pertolongan Allah. Kalimat keridhaan Allah, pertolongan Allah ini sering menjadi sesuatu yang terlalu nisbi atau terlalu absurd gitu. Padahal tidak. Dia merupakan sebuah keniscayaan. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa kamu yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu dan menaruh engkau di tempat kedudukan yang tinggi. Nah, wilayah ini membutuhkan kolektivitas. Di samping pemahaman-pemahaman yang tentu akan kita mintakan pada guru-guru kita di tempat kita masing-masing, karena akan kena yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama dengan orang yang berjamaah. Kenapa acara ini berhasil? Karena Allah melindungi acara ini. Karena di situ ada Pak Budi yang setiap detik koordinasi sama saya. Ustaz, ini gimana arahannya? Laksanakan. Ternyata kesatuan komando, ketaatan pada pimpinan membuat kita punya hasil. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit ngeluh, nyalain orang lain. Dia sih, yang jadi. Oke. Nah, ini uraian saja. Menguasai rencana dan kekuatan kelemahan strategi lawan secara utuh. Jadi kita harus paham. PDIP hari ini tidak sekuat dulu. Mereka sekarang mengirimkan utusan ke tokoh-tokoh masyarakat agar mengantisipasi gelombang Gibran dan Prabowo. Tapi jangan gembira dulu, benar atau tidak ini? Benar atau tidak? Serius tidak nih? Ya kata siapa benar, siapa itu serius, belum tahu. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Artinya kita tidak boleh dalam bermain politik, dalam artikulasi politik, dalam menghadapi dinamika politik. Kita jangan nulis salah lihat kerak, bergerak ke sana jangan dikejar ke sana. Mungkin dia nyerang dari sini. Nah, wilayah itu membutuhkan pemahaman. Makanya untuk ke depan buat teman-teman kita, saya umumkan takut lupa ya. Kita nanti ada rapat tanggal 3 zuhur ya. Buat yang teman-teman yang udah tahu tinggal nanya saja. Kalau Bu Marfua udah saya kasih tahu, Pak Budi udah saya kasih tahu, Pak Surono udah saya kasih tahu. Kalau nggak bisa datang lagi awas. Kita mau mempersiapkan yang tanggal 17. Nah, teman-teman di sini diduga akan sampai selesai. Jadi kalau mau nanti mau datang aja. Kita acara nasional kita ini memang berskala nasional. Bentuknya apa, formatnya gimana, sistemnya gimana, tempatnya di mana nanti kita bertemu di tanggal 3. Tempatnya di mana nanti saya kasih tahu perorangan. Bagi yang mau ikut boleh colek, yang dikasih tahu boleh ikut, yang tidak bisa ikut diam-diam saja. Oke, buat yang caleg jangan ikut, nggak boleh. Anda harus urus itu lahannya ya, urus yang kita aja yang bukan caleg. Oke, saya pikir begitu. Kita sampai kepada penegasan.
Musa berkata kepada kaumnya, mohonkanlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Anda boleh nanti baca dengan baik di surat 3 ayat 133 sampai 139. 133, 134, 135, 136, 137. 36 lah yang paling sering sampaikan. Ya, cukup. Kita sampai kepada agenda memenangkan umat Islam. Bagaimana kita mau menang? Menang secara akidah, menang secara syariat, menang secara prinsip-prinsip Islam. Pertanyaannya adalah ketika ada istimewa ulama tanggal 18 kemarin di Sentul, di Azikra, saya sebagai orang yang terlibat dalam gerakan politik agak menyayangkan. Ya. Mestinya istimewa itu dengan hasil-hasil yang banyak itu tidak menjadi bahan konsumsi informasi eksternal. Kondisi negara kita yang resisten dengan kekuatan CSIS, dengan kekuatan oligarki, kita telah membuktikan pada tahun 2019 17 poin istimewa ulama nggak dianggap sama si Prabowo. Maksud saya tidak ditolak isinya, tidak ditolak kontennya, tidak ditolak, tapi mungkin penting. Gitu. Saya ingin katakan, inilah kalau berhadapan dengan orang banyak ilmunya tinggi, orang banyak kajinya dalam, orang banyak gelarnya tinggi, tapi tidak terlatih dalam negosiasi politik. Saya bukan menyalahkan, terus terang, jangan salah paham dengan pernyataan saya. Bagaimana mau menandatangani kalau belum ditandatangan saja kelompok-kelompok yang mau nyumbang nggak jadi nyumbang, yang mau datang nggak jadi datang. Sementara kelompok kita pun kalau sudah bergabung tetap nanya ongkos juga. Saya orang lapangan ngerti, makanya saya lagi dilema. Banyak yang tanya saya, ini gimana Ustaz? Saya nggak tahu. Kalau saya berpikir mestinya lakukan saja rembesan garam, rembesan gula, rembesan katalis, ya. Kita menangkan Pak Anies Baswedan. Jadi kita mau dimenangkan dengan perjanjian yang sifatnya, lu kalau nggak belain gua awas lu, awas lu ya kalau. Jadi kita menggunakan penampakan seolah-olah cool, padahal kita represif gitu. Saya tidak tahu omongan saya ini berdimensi banyak, tapi intinya saya tidak ingin salah paham. Saya ingin kemenangan kita itu kemenangan yang membuat kita juga akan dapat buah dari kemenangan itu. Kan di antara kelemahan kita itu tidak cukup mempunyai kemampuan untuk berpirau. Politik itu bukan fatwa. Berpolitik itu bukan kamu harus gini. Kalau nggak gini, kamu bukan teman saya. Ya nggak bisa. Ya, cuma susah. Saya tahu omongan saya ini di ruangan ini pun bisa berisiko ini. Tapi mudah-mudahan agak pintar dikit lah memaknai omongan saya. Saya bukan sedang tidak setuju. Secara konten 13 poinnya saya setuju. Tapi meminta orang itu menandatangani dan mengumumkan depan umum itu akan menimbulkan, iya, kalau yang ngerti strategi politik kan susah, nggak ngerti, dikiranya kita anti. Itu tadi Imam Al-Ghazali mengatakan, hanya orang yang menjalani sebuah jalan sajalah yang mengerti akan jalan itu. Maka pirawan-pirawan bermain politik itu mesti ditanyakan betul pada orang-orang yang masih punya akar kesejarahan dan peran-peran artikulasi politik. Dulu kita masih punya Pak Muhammad Musa Tamrin, ya. Atau kalau di ini ada Pak Pak Doli, banyak sebenarnya masih bisa, atau Alfian Darmawan. Itu bisa diajak ngobrol gitu. Maksud saya jangan sampai kita ingin menang, justru kita ternyata tanpa sengaja bukan menjadi faktor yang membuat menang. Bukan salah ajarannya, bukan salah teksnya, bukan salah poinnya. Ya, saya nggak bisa ngomong lebih jauh. Nanti ini diartikan, waduh, diam-diam Ustadz Alfian Tanjung nggak setuju dengan istimewa ulama. Saya sangat setuju, masa nggak setuju dengan tuntunan Allah. Menang untuk tampil sebagai pribadi yang Islami, keluarga samawa yang menjadi satu kesatuan. Lalu Anda sekarang bicara normatif, lalu Anda sudah jadi anggota DPR RI dan di Bunda Liski, lalu Anda makannya diri tangan kiri gara-gara bertemu dengan gubernur. Terlalu sering saya ketemu yang begitu tuh.
Saya suka minum terus kadang-kadang saya nangis. Hanya gara-gara ketemu sama menteri, hanya karena menterinya makannya diri, dia ikut makan diri. Saya tidak bilang salah, saya nggak bilang dosa. Saya mau nanya, segitu doang berubah. Kenapa nggak menteri suruh duduk? Satpam sini, ambil bangku 2. Saya sama menteri duduk. Lebih enak, lebih keren. Buru-buru tuh satpam nyari bangku. Kenapa jadi ikut-ikutan diri? Goblok loh. Jadi kecepatan yang sifatnya asketis yang membuat kita tetap pada nilai kita itu bisa dimainkan. Kita ingin sesuai dengan orang, lalu kita tidak mengajak orang sesuai dengan kemestian ilahiyat. Hanya gara-gara berapat dengan pejabat, lalu Anda ingin rapat, ternyata sholatnya telat gara-gara rapat dengan camat doang itu telat. Nah, saya nggak ingin sok pinter atau sok suci, tapi saya lihat secara pengalaman saya begitu sedih. Mudah-mudahan yang jadi nih, berapa orang caleg ya? Caleg ya? Caleg, siapa lagi? 6 ya? Nah ini juga ya, yang pada caleg Pak Gatot juga ya. Teman-teman, saya mau minta maaf pada Pak Gatot, teman lama saya. Pak Gatot itu terus orang yang saya cari kalau ada pengajian di Kelapa 2 di. Saya baru tadi panggil Pak Gatot, saya minta maaf. Jadi saya nggak makanya kemarin ke orang ini cara jalannya saya paham ya. Menggol. Ternyata dia teman lama saya. Menang membangun relasi sosial yang serasi, selaras dan seimbang. Kadang-kadang udah menang punya posisi tertentu, dia lebih mesra sama orang Cina. Oh iya, saya banyak ketemu begitu, lebih akrab sama orang kafir. Tetangganya karena rumahnya rewat, tetangganya miskin, lewat aja. Dulu permisi, sekarang enggak. Jadi tingkat yang menyatu nilai kepribadian itu sebenarnya masuk nanti saksiatul Islamnya yang terpatri kuat. Menang secara ipoleks tersebut hankam dengan spirit Islam dan positif. Kata kuncinya Anda nanti jadi apapun teman-teman, apakah nih yang anak-anak dari Sumatera Barat? Kan kita nggak tahu kalau ntar dia jadi apalagi kepala kepolisian. Polisi kan bisa masuk setelah sarjana. Bisa, paling nggak standar dia bisa jadi Kapolres. Mas saya sampai sekarang belum ketemu polisi kalau punya jabatan bela Islam hampir nggak ada. Di seluruh Indonesia polisi itu penjahat. Jangan marah Bayu ya, karena antum bisa juga nanti jadi kepala kepolisian Sumatera Barat. Ya karena saya tahu kan sejak tamat sarjana nanti ada tes khusus, dia bisa dengan pendidikan dengan. Saya bukan sedang menuding polisinya, jabatan apapun. Jadi orang baru menampakkan kesahajaannya kalau udah pensiun. Kalau lagi menjabat dia nggak belain agamanya, gue nggak tahu tuh nyangkut di mana ya. Nah kita tanya nih sama Bunda Yayu sekarang nih, Bunda Yayu sebagai orang yang suaminya pernah jadi pejabat pada masa lalu. Bunda Yayu kenapa sih pejabat kita nggak belain Islam kalau lagi menjabat, cenderungnya belainnya kalau udah pensiun? Coba kasih mic-nya, dengar kita. Gimana Bu? Apa saja? Karena pejabat itu jauh dari Allah, kurang beriman. Alhamdulillah dulu kami sebagai pejabat telat itu saya dekat dengan ulama, selalu dekat dengan ulama sehingga terbimbing dan tidak tergiur. Alhamdulillah selamat pensiun, tidak ada kasus apapun. Jadi memang harus iman takwa, harus beriman dan dekat dengan orang-orang yang ulama-ulama khair, terus berhubungan dengannya sehingga dalam dapat bimbingannya. Oke. Baik, makasih banyak. Saya melihat jam saya, materi kita relatif sudah selesai. Kalaupun di stressing point kan nanti kata kuncinya adalah menang dalam koridor iman dan takwa. Amantu billah wal yaumul akhir, ittaqillah haitsu ma kunta. Nah, wilayah transendensi ilahiyat ini sering menjadi pudar dan redup ketika Anda dalam kesibukan rutinitas yang penuh dengan berkas-berkas, yang penuh dengan rapat-rapat, yang penuh dengan negosiasi, yang penuh dengan syuting, yang penuh dengan ngejar acara tayangan ILC,
Ya, nanti nih, kalau jadi nih, lo, ntar lo, sibuk rapat tuh, sholatnya lewat. Saya tidak sedang menuding, saya ngelihat langsung bagaimana pergaulan saya kan. Ini orang dulu sering jadi imam di masjid ini, sekarang udah jadi anggota DPR, sholatnya udah mau 5:30 baru sholat asar. Ya Allah, mau ditegur dia pejabat Mas Budi. Kalau pejabat kan kita negornya ntar diomelin sama ajudannya, ya. Ntar kalau jadi punya ajudan juga ya, caleg juga kan. Ya waktunya sesuai dengan jadwal yang dibuat, saya sudah cukup masuk waktu asar. Kita nanti kembali lagi untuk dialog karena udah selesai kan, materi ini udah selesai, yang ini hanya penjelasan yang sifatnya detailisasi. Saya kembalikan kepada Bu Nadia. Baik, jadwal menunjukkan 14.50 kita baru istirahat dan sekarang masih ada waktu kurang lebih 6 menit untuk tanya jawab. Silakan. Dari kubu ya. Tolong Pak mic-nya. Ibu Nur Wahidah. Caleg Kota Dapil 4 Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan, saya Nur Wahidah. Saya besar di Sumatera Selatan, Pak, di Banyu Asin. Kemudian saya mulai merantau ke Jogja itu SMA di Muhammadiyah 7. Kemudian orang tua saya, bapak saya itu adalah pendiri Muhammadiyah di kampung kami. Jadi beliau mendirikan Muhammadiyah juga berdarah-darah dalam artian ketika di tempat kami dulu masih banyak NU-nya dan bagaimana intriknya saya kurang paham. Cuma seingat saya bapak saya pernah dijemput oleh kepolisian ketika kami masih kecil gitu, dan karena mau melaksanakan sholat Jumat sendiri di masjid Muhammadiyahnya begitu, karena di sana masih NU gitu. Jadi perjuangan Muhammadiyah di luar Yogyakarta itu sangat sangat berat begitu. Ya, itu kemudian saya akhirnya di Jogja dari SMA, kemudian kuliah, kemudian pulang lagi ke Sumatera Selatan. Entah bagaimana dapat jodohnya orang Jogja, akhirnya kembali ke Jogja. Dan yang pokoknya begitulah mungkin. Dan suami saya Agung Nugroho itu beliau yang kemudian mengenalkan saya dengan PKS. Dan akhirnya sekarang saya berjuang bersama PKS dalam perpolitikan begitu, dan saya berusaha untuk di PKS itu tidak ada yang namanya mencalonkan diri. Jadi dari PKS itu dari partai yang menentukan besok kamu maju, dan kemarin saya sudah berkali-kali menolak untuk maju menjadi calon legislatif begitu, karena ya saya menganggap itu adalah perjuangan yang berat begitu. Beratnya karena apa? Karena di lingkungan kami itu benar-benar merah begitu. Dan saya di tahun sebelum ini sudah dicalonkan juga menjadi jadi caleg juga, diamanah jadi caleg juga. Dan saya sudah mendatangi banyak orang lah. Dulu saya nembusi ke beberapa, misalnya ketua, kita mau sosialisasi di suatu wilayah, di situ ketua RW-nya langsung bilang, mohon maaf Mbak, untuk PKS di sini kemungkinan besar tidak akan diterima, begitu. Langsung dibilang begitu. Tapi saya malah berterima kasih karena dengan itu akhirnya saya tidak membuang tenaga, yang jelas itu. Dan keterangan beliau, saya tidak suka dengan PKS, tapi warga sini dari yang sebelum jenengan datang itu dari Gerindra yang dia sudah jadi dari Partai Gerindra ada yang sudah jadi, kemudian dia mau datang ke sana sosialisasi, itu diterima, tapi pas hari H sosialisasi itu masyarakatnya tidak ada yang datang sama sekali. Jadi di wilayah itu sudah langsung boleh misalnya
istrinya ikut pengajian silahkan, anaknya ikut pengajian silahkan. Tapi ketika kamu diarahkan untuk memilih partai selain, ya langsung ditinggalkan. Gitu. Itu hanya di satu wilayah. Tapi itu pelajaran untuk saya. Jadi memang dari PDI ini sepertinya sudah entah bagaimana pemikiran mereka, bahwa anggapan mereka Soekarno itu mereka berhutang budi kepada Soekarno untuk kemenangan kemerdekaan RI. Jadi anggapan mereka itu masih seperti itu. Akhirnya mereka menurunkan sampai ke cucunya lah begitu. Masih pemikirannya begitu. Jadi saya sendiri, mohon maaf, sudah dari 2000 di rumah itu ada kajian. Setiap hari Selasa ada pengajian, dan ketika sudah memulai pemilihan begini, kita mengarahkan ke jamaah kami 30 detik lagi untuk untuk memilih partai Islam, terutama kami lah gitu, dari PKS. Jadi kita mengarahkan besok yang tingkat kota milih ini, tingkat provinsi milih ini, ke tingkat dan seterusnya ke atas itu milih PKS. Tapi tidak kemudian semuanya mau memilih PKS. Padahal kita pelihara mereka dalam artian setiap tahun kita memberikan santunan, kita memberikan bingkisan. Tapi maksudnya ada yang kemudian memilih kita, tapi ada juga yang masih kembali ke itu. Jadi teori panjenengan yang tadi mengatakan mencerdaskan, menyampaikan tentang politik itu sudah kami sampaikan, tapi tidak kemudian semua mau. Memang memelihara jamaah itu butuh effort yang lebih tinggi dan kesabaran istiqomah yang lebih tinggi gitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup runtuh cerita dari awal sampai akhir, dan seperti biasa mohon maaf 14.50 sudah tiba. Dan artinya kita harus konsentrasi untuk sholat asar. Jadi ini waktunya juga hanya 15 menit. Nanti silakan kembali lagi ke ruangan ini. Dan saya mohon maaf Ustadz Alfian Tanjung untuk kemudian saya memotong apa yang harusnya ditanggapi. Ya, karena sesuaikan saja dengan waktu. Baik teman-teman, tetap masih semangat. Kita akan masuk lagi. Sekali lagi pukul 15 lebih 5 ya? 15 lebih 10. Begitu? Ya. Sementara kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan cinta saya pada antum dan minta maaf. Saya benar-benar lama-lama, saya dengan dia lama sekali baru ngeh gitu kalau Betawi bilang gitu. Nah, untuk yang lain di sini ada Pak Mufti. Pak Mufti ini seorang fotografer senior. Dia selalu hadir di saat-saat ini. Nah, untuk hari ini kita akan coba sudahi. Buat teman-teman silakan dulu dibuat pertanyaan tentang merancang kemenangan tadi. Nanti saya akan memberikan sedikit suplemen situasi umat yang mungkin jadi bagian buat kesadaran kita bahwa kita tidak punya alasan untuk menang terlalu besar. Karena effort kita nggak besar dan pengorbanan kita nggak besar. Ya, kalau Abu La'la Al-Maududi mengatakan bahwa perjuangan Islam itu sangat berbanding terbalik dengan pengorbanan yang kita berikan. Nah, kalau kita berkorbannya sedikit ya lalu mau mengharapkan banyak, malu kita. Ya, Anda mau mengharapkan kemenangan yang besar, usaha Anda tidak punya alasan membuat Anda untuk menang. Ya, ini mungkin bagian-bagian yang membutuhkan proses. Dan saya melihat Mas Catur orang yang paling mengambil porsi di sini untuk menyerap, dan di pembelakangan Mas Catur sering memberi nasihat pada saya, sering mengkritik saya, dan sering memberikan opsi-opsi berpikir tentang berbagai persoalan. Oke, buat teman-teman, saya pikir kita punya waktu sekitar kurang lebih 1 jam, lebih sedikit, mungkin nanti kita kan selesai jam 5-an. Saya berharap ada kita bagi 3 waktu pertanyaan dan nanti ada waktu menulis dan waktu kita sedikit romantis ya. Bertanya, menulis dan romantis. Apa itu bertanya? Anda
tunjuk tangan aja, saya mau lihat nanyanya apa loh ya, tentang materi yang barusan. Yang kedua menulis, nanti saya minta menulislah dengan sepenuh fokus pikiran. Apa yang mau ditulis nanti akan saya sampaikan setelah Anda memegang kertas dan alat tulis. Yang romantis kita usahakan jangan ketemu sholat azan maghrib, supaya kita syuting, kita buat video untuk angkatan kelima. Karena angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat sudah bagus. Nanti kita ada pembagian sertifikat. Dan untuk teman yang pamitnya, sebenarnya saya agak kurang. Yang sebelum ini katanya udah ngomong dengan Bunda Kendi, yang bapak yang mau pulang ke Purworejo itu. Itu saya sayangkan betul, karena menurut saya alasan itu masih bisa ditoleransi karena tidak ada konsideran yang memadai. Baik, kita mulai pertanyaan ini supaya waktunya cukup. Saya hanya beri kesempatan 1, 2, 3, paling banyak 5, dan bebas, boleh peserta, boleh panitia, boleh nanya. Di absen dulu yang nanya. Di absen artinya di inventarisir.